case, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we could tell more. Biasanya ukuran dari ragam dari 3 kilo sampai 1 kilo. Dari skemanya itu ada nggak itu yang banyaknya gede-gede kayak Banyak, karena biasanya kalau dia terlalu parut, kita juga banyak mati. Ukuran segitu. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Kami di sini mau minta waktu sebentar aja. Mau bertanya mengenai cara pemasaran produk yang Abang jual sebelumnya. Abang ini mempunyai usaha apa? Saya di bidang penjualan ikan dari Danau Toba. Itu kira-kira ikannya, jenis ikannya apa saja? Itu jenis ikan dari Toba itu Nida sama Hermes. Terus kira-kira sudah berapa lama Abang mendirikan usaha ini? Sekitar 4 tahun. Nah, dari sekitar 4 tahun ini, apakah kendala yang ada nggak gitu kendala yang Abang punya, Abang alami semenjak mendirikan ikan ini? Sebenarnya kendalanya banyak. Namun dari sistem kendala itu yang sering itu di keterlambatan ikan dan di sistem pengantaran. Kan ini sudah sekitar 4 tahun tadi ya. Nah, pasti itu kalian punya pelanggan. Nah, apakah pelanggan tetap kalian itu berada di kawasannya sekitar di tempat ini saja atau ke kawasannya jauh dari sini? Kalau kawasannya sebenarnya kita di sekitar Medan aja, cuman kadang-kadang kita juga melakukan pengantaran antar dua kota. Tapi sementara ini karena lagi posisi sepi-sepinya berjualan, kita cuma pengantaran dalam kota aja. Berarti dalam pengantaran kota aja ya. Nah, kalau dalam pengantaran kota ini pernah nggak gitu dalam kualitas ikan ini konsumen itu bertanya gitu, pelanggan itu bertanya apakah dari segi besar kecilnya atau hidup matinya ikannya gitu. Biasanya kalau pelanggan itu request untuk ukuran, biasanya yang minta ukuran atau ukuran sekilo 3 atau sekilo 2, karena setiap penjual itu pasti punya langganan rata-rata rumah makan. Berarti mereka ngambilnya ya tidak tergantung ukuran yang kalian sediakan gitu ya? Ya kadang-kadang kita yang menyediakan, karena kan kita tahu pasaran itu bahwasannya di sini Kota Medan ini biasanya kalau di daerah ini ikannya yang harus kecil, ada yang harus besar. Jadi setiap pasar itu atau setiap pemasaran itu pasti beda-beda. Memang kita dari daerah itu biasanya kita ukuran ikan itu random. Ada ukuran yang dari ukuran 3 on sampai ukuran sekilo biasanya. Jadi dalam pengantaran ke pelanggan, tadi kan abang bilang kawasan pelanggan itu tidak di sini-sini aja, yang sepertinya itu masih di kawasan Kota Medan. Itu kendala apa yang ada dalam proses pengantaran ini? Berapa kendala entah macet di jalan atau ikan jatuh atau gimana? Ya, karena biasanya emang kalau untuk dalam pengantaran kita di daerah Medan ini itu biasa kendala yang paling sering kendala itu di dalam perjalanan dari danau ke sini. Karena dari perjalanan dari danau ke Kota Medan itu sering terjadinya macet. Jadi kita kadang-kadang sampai sini udah terlalu lambat. Di sini kita juga terjadinya keterlambatan. Dan juga sering juga ikan itu
selama di jalan sering mati. Hanya itu yang sering kendalanya untuk langganan kami yang juga terlibat ini. Jadi, nah dalam tadi kan kita udah membahas tentang kendala. Nah, itu pelanggan itu apakah hanya pelanggan yang membeli dalam porsi besar atau pelanggan yang datang dalam membeli porsi per kilo? Kalau di sini kita biasanya menerima untuk porsi yang besar karena kita sudah 4 tahun ini kita lagi fokus cuma untuk menjual. Jadi kita jarang menjual ke Pak Encer. Kadang-kadang kalau orang jual yang datang-datang ke rumah ini cuma ya orang yang sudah kenal. Jadi kalau kita ini fokusnya untuk ke bagian untuk pengecer, untuk menjual ke pasar-pasar. Terus Bang, kalau untuk mempertahankan kualitas dari produk Abang dibandingkan dengan yang lain itu kayak mana? Biasanya kami kalau dari Danau itu emang kita untuk anggota kita di sana kan ada supir. Jadi biasanya kita dalam pengecekan itu biasanya ngirim video dari sana, supir ngirim video sama kita dan kita tengok gimana ikannya bagus atau enggak, dan sampai di sini pun kita melakukan sortir. Ya, sortir ukuran atau sortir untuk ikan yang udah lemas ya kita eskan gitu. Terus kalau untuk menetapkan suatu harganya itu bagaimana? Biasanya kalau untuk harga kita udah ikut pasaran di Danau ya, karena kalau kita ikut pasaran di Danau harga sekian dari Danau itu udah tetap harganya, dan sampai sini kita juga tetap harga Danau kita ikuti. Jadi barangnya kita ngambil biaya operasional, biaya untuk keuntungan, ya itu kita ikutkan. Jadi kalau di sini juga kita nggak ikut pasaran luar, jadi kita tetap ikut pasaran Danau. Cara untuk mendapatkan laba dalam waktu dekat itu bagaimana Bang untuk usaha Abang? Kalau untuk cara untuk mendapatkan laba yang besar itu biasanya sih kita tergantung dari penjualan. Biasanya kalau skala besar untuk acara tahun baru atau lebaran itu biasanya meledak permintaan tinggi. Tapi biasanya itu juga bisa terjadi karena terkosongannya ikan dari danau atau kendala ada ikan di danau itu banyak mati. Ya kita ada stok yang lebih, di situ kita bisa mendapatkan untung yang besar. Apa kendala Abang dalam memasarkan produk ini? Kalau kendalanya biasanya kita memasarkan itu di harga, kita juga sering kalah di harga, cuman kita selalu menjaga kualitas. Kedua, karena ya ekonomi yang lagi menurun atau mungkin di pasar-pasar itu memang lagi sepi. Dan ketiga, di barang, karena kita cuma produksi nila dan ikan mas, jadi kebanyakan orang juga pinginnya ada lele, ada apa, cuman kita emang sementara ini untuk pusatnya untuk ikan danau aja. Bagaimana caranya Abang itu mendapatkan waktu menurun dalam waktu cepat? Bagaimana caranya Abang merasakan ini? Apakah itu Abang menggunakan layanan e-commerce atau hanya jualan offline saja? Kalau untuk memasarkan kita cuma untuk pemasaran tradisional ya, kita tinggal terima via telepon atau kita mengunjungi pasar-pasar ya, kita menanyakan bahwasannya kita menjual produk ikan kita gitu. Tadi kan Abang bilang kan itu kita pakai mesin atau tradisional. Terus dia tadi Abang bilang ada kendala dalam hal pengantaran. Nah, ibarat ikannya sudah kosong dalam ketersediaan di tempat Abang ini. Nah, apakah Abang punya produk yang banyak yang sudah disediakan atau punya cadangan itu di tempat yang tertentu? Kita sebetulnya kalau untuk punya produk banyak kita enggak, cuman kita selalu punya cara untuk gimana kita bisa mendapatkan barang-barang yang dari danau. Jadi kan bukan untuk di Danau Toba itu bukan untuk
dari Silalahi aja atau dari Ranggaul aja. Kita kemarin juga kita pernah sampai ke Pangururan untuk mencari ikan karena posisi ikan itu lagi langka. Jadi kita usahakan gimana biar langganan kita tetap jualan, tetap ada. Kita usahakan semaksimal mungkin. Itu pernah nggak abang kayak membandingkan harga antar pedagang? Sebetulnya banyak orang juga yang ibaratnya orang itu menjual di bawah harga. Cuman ya, kebanyakan kita ini cuma mempertahankan kualitas, dan memang kalau untuk kita jual di bawah harga itu kita nggak pernah, karena kita juga perlu dana, dan kita juga untuk apa jualan kalau ya ibaratnya kerugian gitu. Jadi emang kalau kita itu cuman intinya kualitas kita jalan. Itu kan kebanyakan ikan sudah mati otomatis kalau di jalan sudah kelamaan atau kekurangan oksigen. Apakah ikan mati itu masih dijual atau dibuang atau gimana? Kalau untuk ikan mati biasanya kita iskan, kita masukkan ke chiller, biasanya dijual harga di bawah hidup. Nah, itu memang harganya di bawah, cuman ya namanya juga kita usaha ya, kadang-kadang ada terjadinya kendala dan adanya terjadinya risiko gitu. Oke. Dalam memasarkan ikan ini, apakah ada kaitannya dengan karyawan atau berapa karyawan yang abang perlukan dalam memasarkan ikan ini? Kalau untuk pemasaran itu sebetulnya karyawan perlu ya, minimal kita karyawan 4 atau 5 orang untuk pengantaran, karena kita di sini kan menyediakan gudang ikan dari danau, kita tampung dulu di gudang kita, baru kita pasarkan ya. Kita minimal 5 orang anggota. Kalau kendala dalam karyawan ada nggak? Kalau kendala dalam karyawan banyak, seperti ya ada karyawan yang sakit atau karyawan yang kurang fokus atau karyawan yang lagi tiba-tiba mendadak ada urusan. Itu kita juga kadang-kadang melaporkan, cuman ya namanya usaha ya selalu pasti ada kendala. Itu kan tadi abang bilang kita punya gudang ikan. Kira-kira stok ikan yang ada atau yang muat dalam gudang itu seberapa besar? Sekitar 1,5 ton cuma di bulan. 1,5 ton itu biasanya habis dalam 1 minggu atau dalam 1 hari atau gimana? Biasanya kalau ikan hidup ini kita nggak bisa main stok barang hari ini jual besok, kadang-kadang nggak bisa, karena kita selalu menjual barangnya segar. Biasanya kalau emang 1,5 ton kita nyampe sini, kita usahakan biasanya habis. Karena kita juga kalau mau memesan ikan atau kita mau mengambil persediaan ikan untuk kirim ke Medan, itu biasanya kita udah ada target. Biasanya hari sepi atau kalau hari sepi biasanya kita minta 1 ton, kalau hari rame kita bisa 1,5 ton. Jadi memang kalau ikan ini nggak bisa untuk larut-larut. Jadi satu hari kalau 1,5 ton itu 1 hari habis. Itu dalam 1 hari apakah kira-kira pendapatan yang abang dapat itu berkisar berapa? Kalau untuk pendapatan termasuk ya, karena kita pengambilan kita kan sebagai agen ya, kalau untuk pendapatan kita sebetulnya terlalu besar dan ya cukup lah untuk anggota dan ya makan sehari-hari lah gitu. Karena kalau mengingatnya saya juga belum bisa bilang, karena kalau perhitungan itu banyak yang uang untuk biaya operasional. Terima kasih Pak atas waktunya, informasi yang sudah kami dapat mungkin itu sudah berguna bagi kami. Terima kasih sudah mau meluangkan sedikit kurang lebih waktunya. Terima kasih sama-sama. Saya akan sukses. You don't even know